Masih segar ingatan kita bagaimana kita pernah diobok-obok sampai mau dirampas dengan hadirnya Bapak Muldoko sebagai calon ketua umum dan sudah menjadi ketua umum. Dengan susah payah kita memperjuangkan agar Partai Demokrat tegak lurus bersama AHY. Tetapi dengan sikap ketua umum mengarahkan dukungan Partai Demokrat kepada Bapak Prabowo Subianto, bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat mencederai seluruh kader Partai Demokrat. Ketum, 8 tahun 2 bulan kita menikmati sebuah hinaan, sebuah tekanan, ya, yang mana kita diklaim sebagai oposisi. Dan hari ini Partai Demokrat sudah punya nama baru, Demokrat Cebong. Ini sangat miris sekali dan sangat sakit sekali kita rasakan. Saya tetap setia kepada Partai Demokrat. Saya pecinta Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai mati pun saya akan tegak lurus kepada beliau. Tetapi dalam sikap ini saya begitu kecewa. Sangat kecewa sekali. Kita pernah dihianati ketika tahun 2019 ketika mendukung Bapak Prabowo. Lalu kita pernah dikhianati di sana dan muncullah sebuah slogan baru tentang persoalan masalah nama Jenderal tadi. Tetapi hari ini kita mengarah ke sana. Jadi saya harap untuk kader Partai Demokrat. Mungkin Anda semua di sana hanya menggunakan baju dan memiliki KTA, tetapi saya sudah memiliki simbol yang tercatat di diri saya sampai saya mati nanti. Ada intinya, saya tidak setuju dengan sikap dan prinsip yang mengarahkan Partai Demokrat dukungan kepada posisi hari ini. Kenapa? 8 tahun 2 bulan cukup sudah kita merasakan diskriminasi itu sebagai oposisi yang tidak pernah dekat dengan kekuasaan. Tetapi hari ini kita berada di dalam kekuasaan itu. Untuk apa? Kita harus bertahan dengan sikap kita sebagai oposisi. Saya pikir itu betul. Inilah derita seorang kader Demokrat, ya. Saya membayangkan betapa sulitnya mereka untuk menjelaskan ke publik atau paling tidak berdamai dengan hati nuraninya. Bayangkan, bukan 8 tahun sekarang, sudah 9 tahun ya, sejak Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 dan sekarang sudah 22 Oktober 2023. Jadi ditambah 5 tahun masa jabatan sudah 9 tahun. 9 tahun beroposisi, akhirnya ya ikut ambil bagian dari kolam kekuasaan, kolam istana tanpa komitmen yang jelas hanya karena merasa dikhianati. Itu bahasa yang disampaikan oleh SBY, oleh koalisi perubahan, terutama oleh Anies Baswedan yang menunjuk Muhaimin Iskandar. Lalu pergilah ke Prabowo Subianto. Di Prabowo Subianto boro-boro dipertimbangkan sebagai wakil presiden. Yang terjadi adalah sekedar menunjukkan rasa tidak suka kepada koalisi perubahan, lalu melakukan katakanlah deklarasi mendukung Prabowo. Ternyata Prabowo hanya menggandeng sampai saat ini anak kecil, ya, dengan putusan MK yang didapatkan terlebih dahulu, ya, dengan cara yang kontroversial karena hanya 3 hakim. Bahkan AHY pun yang masih dianggap belum berpengalaman dan lain sebagainya, lewat dengan anak ini, Gibran Rakabuming. Jadi sekarang bayangkan kalau kader-kader Demokrat harus mengkampanyekan Prabowo dan Gibran Rakabuming. Bagaimana perasaan kader-kader Demokrat tersebut, bahkan perasaan orang-orang sekitarnya seperti AHY sendiri dan juga ketua umum partai lain atau jagoan dari ketua umum partai lain. Caleg di Demokrat, Sekjen DPP Milenianis tegaskan ogah alihkan dukungan ke Prabowo. Partai Demokrat Sulsel belum sikapi calon legislatif, caleg yang tetap mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Diketahui, Asri Tada merupakan caleg DPRD Sulsel dari Demokrat, Dapil 11 nomor urut 4. Namun, dia juga menjadi Sekjen DPP Milenianis, yang merupakan kelompok relawan dari Anies Baswedan. Sementara saat ini,
posisi Demokrat dan Anies berseberangan. Itu setelah Anies memutuskan memilih Muhaimin Iskandar sebagai wakilnya dan dianggap mengkhianati Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih awal dipinang secara pribadi. Asri Tada mengaku sudah berkomunikasi dengan internal Demokrat. Itu sebabnya dia juga tetap lolos dalam DCT Demokrat. Sebab dia sejak awal sudah punya koneksi antara Demokrat dan Anies. Di awal saya sudah dipermasalahkan. Ini kan dapat lampu hijau. Kami saling kenal kan? Beda kalau di awal saya masuk partai yang tidak ke Pak Anies. Ini ada sejarahnya, tidak bisa dihapus begitu saja. Ngertilah sedikit, ujarnya. Kondisi ini ada historinya, kata Asri. Dia lebih dahulu menjadi relawan Anies. Itu sudah terjadi sejak Mei 2021. Jauh sebelum bicara pileg. Dalam perjalanannya, Demokrat juga mendukung Anies, di sanalah dukungannya searah. Namun pada perjalanannya, terjadi perubahan sikap partai. Demokrat berbelok gabung ke kubu Koalisi Indonesia Maju, KIM, dan mengusung pasangan Prabowo Gibran. Bagi Asri Tada, hal ini sudah terlanjur basah. Dia memutuskan untuk menjalani keduanya dengan segala konsekuensi yang siap diterima dari partainya. Kekentalan saya sebagai relawan 101%. Ikhtiar menjadi caleg Demokrat juga sudah jalan. Saya bilang untuk jalan dua-dua segala konsekuensi dari partai. Memang ini menjadi dilema bagi teman-teman caleg Demokrat, dan pada akhirnya saya memutuskan meneruskan apa yang saya mulai, kata dia. Dia pun sebenarnya mengakui, jika hal ini dilihat dari luar partai, mungkin akan terlihat kurang etis. Tapi dia menegaskan, dalam konteks ini, bukan hanya dia saja yang ada dalam posisi ini, beberapa caleg Demokrat lainnya juga sama, namun hanya dia yang menonjol. Sebagai relawan, saya harus melanjutkan sampai memenangkan Pak Anies. Sebagai caleg, saya juga tetap maju dan soal partai, internalnya Mi Demokrat yang atur, terangnya. Posisinya sebagai caleg yang tidak linear dengan Pilpres, kata dia, ada komunikasi yang terbangun di internal Demokrat kepada dirinya. Secara normatif tidak bisa dinafikan bahwa keputusan partai harus dijalankan. Tetapi kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk geopolitik. Itu sulit, karena saya sudah terpilih, saya punya kontribusi suara loh ke partai. 20 ribuan minimal, itu sangat berharga untuk partai, jelasnya. Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat, Andi Januar Jauri Darwis sebelumnya menegaskan, Asri Tada nantinya akan bisa menyesuaikan posisinya dengan kondisi yang ada, termasuk dalam upaya memenangkan Prabowo. Saya kira pada saatnya nanti, dia akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Demokrat. Karena setelah mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu itu menjadi produk Demokrat. Namanya produk, seluruh jaringan partai sampai ke bawah wajib menyosialisasikan, bebernya. Pengamat politik Unhas, Andi Ali Armunanto mengatakan, hal ini akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Sebab hal ini mempertegas bahwa Demokrat tidak konsisten dan tidak komitmen dalam kesepakatan politik dengan kubu Prabowo Subianto. Hal ini juga akan menjadi citra buruk tersendiri bagi Asri Tada, karena antara dua pilihan yang ada. Sehingga, hal ini sangat rentan bagi posisi Demokrat dalam proses demokrasi. Itu akan menjadi pertanyaan terkait loyalitasnya. Tentu dia harus memilih, karena agenda politik Demokrat dan Anies bertolak belakang. Itu kan menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidakkomitmen atas kesepakatan yang dimiliki Demokrat, ujarnya kepada Fajar. Menurut Ali Armunanto, kondisi ini akan memperkeruh dan merusak citra Demokrat sendiri. Ini dianggap penting karena Demokrat sedang menghadapi proses demokrasi dan berada dalam penilaian publik. Orang bisa menilai Demokrat Sulsel tidak punya sikap. Ini akan memengaruhi nilai Demokrat kepada pemilih. Lanjutnya, dalam kondisi ini, status Asri Tada harus diperjelas. Demokrat bisa memberikan dua pilihan, apakah akan tetap di Demokrat atau dicoret saja dari DCT kalau memang 100% mendukung Anies. Walaupun Demokrat butuh Asri Tada, tetapi kan Asri Tada tidak dia yang diuntungkan. Kalau Anies kalah dia untung dengan calegnya, kalau tidak duduk, dia diuntungkan Anies, kata dia.